misalnya berbuat buruk kepada dirimu karena kau suka mengolok-olok, mengajak mencela orang lain. Nggak boleh. Kata Rasulullah, siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena satu dosa, maka dia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Jadi nggak usah lisan ini tutup, 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 tutup. Ya Allah, tutup. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata-kata baik atau diam. Gak usah bicara pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Gak usah bicara pada hal-hal yang gak penting. Kamu udah minta tolong sama unta untuk menunggang kamu. Terus kamu menghina-hina unta tersebut. Kamu melaknat unta tersebut. Nggak boleh perilaku seperti itu. Nggak usah naik unta itu kalau kayak gitu. Gitu. Hujan salah, kemarau juga salah. Gitu. Setiap keadaan dicela. Ada orang yang begitu. Kerjanya mengeluh terus. Ketika angin berhembus, dicela angin. Dingin dan sebagainya. Kalau lagi panas, dicela juga kemaraunya. Kalau lagi hujan, dicela juga hujan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, anak Adam, manusia itu menyakitiku, kata Allah. Allah SWT berfirman, anak Adam menyakitiku, yaitu karena dia mencela waktu. Sedangkan aku adalah waktu. Maksudnya apa? Aku yang menciptakan waktu. Segala urusan itu di tanganku. Dan aku yang menciptakan malam dan siang. Aku yang menciptakan waktu. Jadi jangan jangan menyakiti Allah dengan mencela waktu. Contoh mencela waktu kayak gimana? Sial banget ya. Pokoknya setiap hari Selasa tuh hari yang paling sial. Hari yang paling buruk. Hari yang paling, kalau buat apa-apa pasti nggak berhasil. Sial banget pokoknya hari hari Selasa itu. Hari Selasa, gitulah macam-macam ya. Kita mencela hari hari tertentu. Atau bulan bulan Syuro, bulan yang penuh dengan malapetaka, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Nah, itu mencela waktu tuh. Nggak boleh mencela waktu seperti itu. Apa kata Allah SWT dalam surat Muslim? Aku disakiti oleh anak Adam. Dia mencela waktu, padahal aku adalah pengatur waktu, aku adalah pencipta waktu. Aku yang membolak-balikkan keadaan siang dan malam, kata Allah SWT. Jadi nggak boleh mencela waktu. Apalagi yang nggak boleh kita cela dalam kehidupan kita. Jangan mencela penyakit. Teman-teman dikasih penyakit nih, misalnya demam atau penyakit lainnya. Kadang-kadang kita diuji dengan penyakit kita. Kadang-kadang kita nggak sabar. Kita berkeluh kesah dengan penyakit kita. Padahal semua yang dialami oleh kita, orang-orang beriman, kalau diberikan berbagai macam hal, itu adalah penggugur dosa-dosa kita. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah SAW menemui seorang wanita namanya Ummu Saib. Ya, Ummu Saib namanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kenapa engkau wahai Ummu Saib? Kemudian Ummu Saib ini gemetar. Kemudian dia mengatakan, aku demam, aku demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Jadi melaknat demam ini. Gak suka sama penyakit ini. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan engkau mencela demam. Jangan engkau mencela penyakit. Sesungguhnya penyakit itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api pandai besi membersihkan kotoran besi. Hadis surat Muslim. Jadi jangan suka mencela penyakit. Jangan suka mencela demam. Jangan suka mencela penyakit-penyakit lainnya. Karena sesungguhnya penyakit yang kita lihat sebagai sesuatu yang buruk itu justru itu menggugurkan dosa-dosamu. Karena dosa-dosamu belum gugur atau derajatmu belum tinggi, amalanmu belum banyak. Jadi Allah menginginkan kau punya derajat yang tinggi tapi amalanmu belum banyak. Makanya Allah kasih musibah dengan kau sabar, kau ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT lewat penyakit tersebut. Jadi nggak boleh mencela demam. Tadi mau katakan ya, salah satu yang nggak boleh dicela selain angin tadi kita flashback sedikit ke belakang, nggak boleh mencela hujan, nggak boleh mencela hujan. Hati-hati ya teman-teman semua karena ada yang mengatakan kita nih di Indonesia, umat di Mesir ini hampir nggak pernah hujan. Tapi kalau di Indonesia tuh hujannya sering di waktu-waktu bulan-bulan tertentu. Kadang-kadang kita bilang, aduh hujan lagi, becek kemana-mana, susah kemana-mana, gara-gara hujan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mencela hujan tuh. Nggak boleh teman-teman semua. Nggak boleh mencela hujan karena hujan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh mencela hujan. Nah, Uma sedikit ngebahas tentang hujan sedikit supaya kita nggak terbiasa mencela hujan karena bagi sebagian orang kalau naik motor, ini gara-gara hujan ini susah nih. Nah, itu nggak boleh ternyata. Ternyata hujan itu bentuk kasih sayang Allah SWT untuk kita loh. Ini salah satu contoh aja ya teman-teman semua ya. Ternyata teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat 28. Wujud nyata dari rahmat Allah untuk seluruh makhluk itu adalah salah satunya hujan. Kata Allah apa? Dialah Allah yang menurunkan hujan. Sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Jadi rahmat Allah itu adalah hujan.
Dan hujan itu adalah rezeki bagi seluruh makhluk. Teman-teman lihat dalam surah Ad-Dzariyat ayat 22. Dan di langit terdapat rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Yang dimaksud dengan rezeki dari langit itu adalah hujan. Jadi hujan itu adalah rezeki bagi seluruh makhluk. Di langit itu ada hujan, dengan adanya hujan itulah maka tumbuh subur semuanya, kita hidup bisa dengan air dan sebagainya. Bayangkan kehidupan kita bertahun-tahun kemarau. Jadi hujan itu rezeki teman-teman semua ya. Jadi jangan kita mencela hujan. Jadi banyak melaknat itu bukan sifat seorang mukmin. Banyak melaknat, banyak mencela, banyak mengeluh kan dekat dengan mencela ya teman-teman semua. Kalau kita mengeluh tuh nanti banyak mencelanya juga. Jadi bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin, seorang yang beriman ini harus menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tersebut. Apa kata Rasulullah? Seorang mukmin bukan orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang berkata-kata keji atau buruk akhlaknya, bukan orang-orang yang jorok omongannya. Itu bukan akhlak dari seorang mukmin. Nggak boleh menjadi orang-orang yang seperti itu. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak pula syuhada pada hari kiamat. Termasuk yang nggak boleh kita cela adalah tidak boleh mencela orang yang berbuat dosa. Tidak boleh mencela pendosa. Tidak boleh mencela ahli maksiat. Ih, amit-amit cabang bayi misalnya ya. Amit-amit perilakunya kayak gitu. Kalau saya sih nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Ih, ada ya orang bisa berbuat kayak gitu. Ih, amit-amit. Misalnya kayak gitu. Kita ngejek, kita mencela. Kita mengatakan, ih, ahli neraka banget tuh orang. Ih, maksiat banget tuh orang. Ih, menjijikan sekali perilaku orang tersebut. Ih, amit-amit. Nggak bakal deh deket-deket sama orang kayak gitu. Mengejek. Kita benci perilakunya iya, tapi bukan mengejek, bukan mencela, teman-teman semua. Kita bukan benci orangnya, kita benci perilakunya. Sebagaimana engkau juga punya dosa. Jadi jangan suka mencela perbuatan dosa orang lain. Jangan merasa diri kita ini selamat dari dosa, sehingga kita meremehkan orang-orang yang berbuat dosa. Kan sering tuh di sosmed, sering banget kan. Kadang-kadang kita mencela orang lain di sosmed, kalau ngomong sendiri nggak berani. Di sosmed tuh kita bisa ngomong apapun. Merasa diri paling suci, merasa diri paling benar, merasa diri paling berilmu, merasa diri paling cerdas, merasa diri paling soleh. Sehingga kita meremehkan orang lain yang berbuat dosa. Kok bisa ya terjerumus pada perbuatan kayak gitu? Kalau aku sih nggak mungkin deh. Nggak mungkin deh. Itu kan udah jelas-jelas perbuatan buruk. Kenapa ya dia bisa begitu? Misalnya begitu ya. Kita ejek-ejek dia, kita olok-olok dia, nggak boleh. Apa kata Rasulullah? Siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena satu dosa, maka dia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa itu. Kita mengatakan, ih, kok bisa ya dia berbuat zina kayak gitu? Aku sih nggak mungkin. Sebelum kau mati, kau akan melakukan zina itu. Kata Rasulullah, siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena satu dosa, maka ia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa itu. Misalnya sekarang, agak miris juga ya, ada beberapa video yang viral lah beberapa hari, minggu terakhir ini. Kemudian kita katakan, ih kok bisa ya anak sedurhaka itu gimana sih? Dan macam-macam kita komentarin urusan orang lain. Satu hari nanti anakmu pun akan begitu. Atau satu hari nanti orang tuamu pun akan begitu. Misalnya berbuat buruk kepada dirimu. Karena kau suka mengolok-olok, mengajak mencela orang lain. Nggak boleh. Kata Rasulullah, siapa yang menjelek-jelekan saudaranya karena satu dosa, maka dia tidak akan mati kecuali mengamalkan dosa tersebut. Jadi hati-hati, untuk teman-teman semua. Setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepada dirimu. Maksudnya apa? Engkau dipastikan akan melakukan dosa itu juga sebelum kau mati. Maka kalau ngelihat orang berbuat dosa, justru kita minta ampun kepada Allah SWT agar Allah mengampuni orang tersebut dan kita berdoa agar Allah SWT lindungi kita untuk tidak berbuat hal seperti itu. Bukan malah mengejek, mengolok-olok, menghina, merendahkan, merasa diri paling suci dan nggak pernah berbuat dosa. Begitu teman-teman semua. Bedakan antara menasihati dengan menjelek-jelekkan tuh beda. Menasihati berarti kita ingin orang tersebut jadi baik. Kita menasihatinya secara sembunyi-sembunyi gitu ya, bukan terang-terangan. Kalau menjelek-jelekkan atau menghina atau mencela di publik, berarti engkau merasa bahwa dirimu lebih baik daripada dia. Jadi kalau engkau niatnya memang betul-betul ingin memperbaiki dia dengan cara yang tersembunyi, gitu, dengan cara yang tidak di depan orang banyak. Kadang-kadang kita ingin menasihati tapi di depan orang banyak. Justru kita bukan menasihati, kita mengulitinya, kita menjelek-jelekkannya, kita merendahkannya. Jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa kita ini bersih, suci dari dosa, sehingga kita bebas untuk mengata-ngatai orang lain. Tidak begitu ya teman-teman. Padahal kita nggak tahu, mungkin aja orang-orang yang kita kata-katain, misalnya nih kita di sosial media Uma sangat sering ambil contoh pada hari ini di sosmed. Kita ngatain dosanya orang lain, padahal kita nggak tahu, mungkin aja semalam dia baru bertobat atas dosa itu. Lalu kita masih mencela, ya kan? Kemudian kita gibah.
Gara-gara kita orang-orang komen makin gibah, kita menjadi pintu pembuka gibah. Dosanya luar biasa. Padahal kita nggak pernah tahu. Semalam mungkin dia baru nangis-nangis di hadapan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu dosa besar untuk kita teman-teman semua. Kemudian kita lihat ada orang misalnya melakukan tindakan buruk, kemudian kita membicarakannya, berkomentar banyak, mengundang orang lain untuk komentar ini itu. Wah, itu luar biasa, dosanya luar biasa. Apalagi kalau orang tersebut telah bertaubat di hadapan Allah SWT. Bisa jadi itu akan terjadi juga pada diri kita. Kenapa? Karena orang yang suka mencela di dalamnya tidak hanya mengejek merendahkan orang lain, tapi ada faktor kagum pada dirinya. Aku ini nggak mungkin melakukan perbuatan begitu. Aku ini lebih baik daripada dia. Jadi ada faktor dia sombong, ada faktor dia merasa suci dirinya. Jadi dia bisa mengatakan, ih kok bisa ya orang melakukan perbuatan seperti itu. Lihat nih aku nggak mungkin melakukan begitu. Nah itu bentuk sombong yang luar biasa nyatanya karena dia merendahkan orang lain. Ya, jadi hati-hati untuk teman-teman semua yang merasa dirinya suci, bersih, orang-orang solih yang merasa dirinya paling berilmu, kemudian mencela, ada bentuk kesombongan pada dirimu. Hati-hati setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Kau pasti akan melakukan dosa itu juga sebelum kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman semua. Jadi hati-hati dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat sesuatu yang engkau tidak suka, tahan dirimu untuk berkomentar, tahan dirimu untuk berbicara, khawatir satu hari nanti kau akan melakukannya juga, atau khawatir satu hari nanti hal itu terjadi juga pada dirimu. Baik, kalau kata Hasan Al-Basri, teman-teman semua, para sahabat dan tabi'in itu memiliki konsep barang siapa yang mencela orang lain karena dosa-dosanya, sedangkan saudara-saudaranya itu atau teman-teman sahabatnya itu telah bertobat kepada Allah, maka si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Jadi hati-hati ya, jangan suka ngejek-ngejek orang lain. Kata Rasulullah, apa sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun dalam neraka. Kadang-kadang kita ngomong nggak dipikirin dulu apa dampaknya. Kadang-kadang kita ngetik nggak dipikirin dulu apa dampaknya. Kata Rasulullah, ada orang yang bicara dia nggak pikirin dulu. Dia nganggapnya enteng. Justru dengan kalimat itu dia masuk ke neraka selama 70 tahun di dalamnya. Gitu ya. Jadi Rasulullah ingatkan barang siapa yang menjamin untukku apa yang di antara dua rahangnya dan apa yang di antara dua kakinya. Siapa yang bisa menjaga mulut dan kemaluannya. Niscaya aku akan menjamin surga baginya, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan kita hobi untuk mengejek-ngejek orang lain. Jangan kita hobi untuk menghina dan mudah untuk mencela orang lain. Rasulullah SAW ingatkan jangan meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun engkau berbicara dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Nah, orang Islam ini disuruh banyak tersenyum. Kata Rasulullah, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Amalan tersebut adalah bagian dari kebaikan. Senyum, ramah kepada orang lain. Orang lain merasa tenang, tentram, tenang bersama dengan dirimu. Kata Rasulullah apa? Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya, jangan engkau balas dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah dia yang menanggung. Kalau ada yang mencela-cela, gak usah balas. Itu urusan Allah. Allah nggak tidur kok. Allah lihat apapun yang dia lakukan. Biarkan Allah yang balas. Udah. Kita ini banyak kerjaan, banyak hal-hal yang perlu kita urusi. Itu Quran belum selesai dihafalin, gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek diri kita menguras energi hanya untuk menyimpan emosi, dendam, marah, dan kata-kata kotor lainnya. Orang mulai di sisi Allah adalah orang yang berilmu dan orang yang bertakwa. Ya, orang yang berilmu dan orang yang bertakwa. Orang yang berilmu ngomong hati-hati, teman-teman semua. Orang yang bertakwa ngomongnya juga hati-hati, gitu ya. Baik, begitu ya teman-teman semua. Jadi hari ini kita belajar tentang jangan mencela. Ada satu surah tentang celaan ini dalam surah Al-Humazah. Ya, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah." Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Siapa mereka? Orang-orang yang siapa lagi yang celaka selain pengumpat dan pencela? Yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkan dirinya. Kalla layung badan nafil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar dilemparkan ke neraka hutamah. Jadi pencela dan orang yang suka ngumpulin harta, orang yang suka mencela,
Dia masuk ke dalam neraka Hutamah. Dan kamu tahu apa neraka Hutamah itu? Neraka Hutamah itu adalah neraka yang di dalamnya api yang dinyalakan oleh Allah SWT yang membakar sampai ke hati. Ya, Al-Humazah, teman-teman baca nanti. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi surah Al-Humazah ayat 1 sampai 9 itu adalah neraka hutamah untuk orang-orang pencela. Jadi untuk orang-orang yang pencela, orang-orang yang ngomong asbun, asal bunyi itu apa? Gak mikir dulu sebelum bicara, tong kosong nyaring bunyinya. Banyak bicara nggak ada manfaatnya, banyak bicara nyakitin orang, banyak bicara jahat kata-katanya. Masuk ke neraka hutamah, pencela, suka ngejek-ngejek orang, suka merendahkan orang, masuk ke neraka yang di dalamnya api yang menyala-nyala. Terakhir dari umat sampai hari ini, di hari ini dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Umar bedah sedikit untuk teman-teman semua. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin 'asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa ayyakuna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqul ba'dal iman bi'salismul fusuqul ba'dal iman. Kemudian wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya, dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, Allah SWT berfirman, Wahai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki mencela kumpulan orang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk, seburuk-buruk panggilan, sesudah iman, barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, Umar lanjutkan lagi dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, teman-teman semua, di sini Allah mengingatkan nggak boleh kita menghina orang lain. Haram kita untuk menghina orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, khusus untuk orang-orang yang beriman. Ini panggilan Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau Allah panggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu Allah sedang menyampaikan sesuatu yang penting. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah sedang menyebutkan atau memanggil untuk sesuatu yang penting. Jadi kalau ada kalimat yang depannya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu sesuatu perintah yang penting. Kan teman-teman dengar itu. Teman-teman perhatikan itu. Kemudian Allah SWT ingatkan ya untuk melarang kita untuk merendahkan orang lain. Untuk melarang kita untuk mengolok-olok orang lain. Untuk melarang kita menganggap rendah orang lain. Itu perbuatan yang haram di sisi Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekumpulan orang lain mencela atau menghina kumpulan yang lain. Jangan merendahkan orang lain. Perbuatan mengolok-olok itu dekat dengan fasik. Dari tadi kita bicara fasik. Fasik itu apa teman-teman semua? Fasik itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu fasik. Dari tadi kan kita bilang kan orang yang suka mencela itu fasik. Fasik itu apa? Fasik itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Karena perbuatan semacam ini tidak pantas disandingkan dengan keimanan. Orang-orang yang mencela orang lain itu orang fasik. Orang fasik itu tidak bisa disandingkan dengan keimanan. Orang yang punya iman, orang beriman, gak mungkin dia mencela orang lain. Gak mungkin dia mencela hewan. Gak mungkin dia mencela pendosa. Gak mungkin dia mencela binatang. Gak mungkin dia mencela waktu. Tadi kita sudah bahas apa saja gak boleh kita cela. Gak mungkin dia mencela penyakit. Orang-orang yang suka mencela orang-orang fasik. Keluar dia dari ketaatan kepada Allah dan tidak bisa bersanding dengan keimanan. Maka dalam surah ini, Al-Hujurat ayat 11, di akhir ayat di atas, di akhir ayat yang tadi Mas sampaikan, Allah katakan barang siapa yang tidak mau bertaubat, yaitu orang yang masih suka ngolok-ngolok, orang yang masih suka ghibah, orang yang suka mencela, itu orang-orang yang zalim, yang jahatnya keterlaluan. Zalim itu jahatnya keterlaluan, teman-teman semua. Mereka itu telah menzalimi orang lain. Bisa jadi Allah menyelamatkan orang yang engkau ejek-ejek, Allah menyelamatkan orang yang engkau hina, tapi tidak menyelamatkan dirimu karena kesombonganmu itu. Ya, jadi berhentilah untuk mencela orang lain. Ketika engkau mencela orang lain, berarti engkau mencela dirimu sendiri. Ada yang menarik dari ayat surah Al-Hujurat ayat 11. Ada kalimat wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kok mencela diri sendiri? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, janganlah kamu mencela diri sendiri. Kenapa? Karena ketika engkau mencela saudaramu, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Ketika engkau mencela saudaramu, setiap mukmin itu ibarat satu tubuh, engkau sedang mencela dirimu sendiri. Kau jahat pada orang lain, kau sedang jahat pada dirimu sendiri.
Ketika engkau mencela orang lain, hakikatnya engkau mencela dirinya sendiri karena orang lain itu adalah saudaranya sendiri. Sampai hati engkau melakukan itu pada saudaramu. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, bagaikan satu bangunan, saling menguatkan satu sama lain, bukan saling menjatuhkan. Persaudaraan macam apa ini? Bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Apa kata Rasulullah? Wahai orang-orang, kata Rasulullah apa? Perumpamaan orang-orang beriman. Mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling menyokong, saling mendukung satu sama lain. Jika satu tubuh terasa sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasa sakit. Nggak bisa tidur. Kalau satu tubuh sakit, ya semuanya nggak akan bisa tidur. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi di sini mohon izin teman-teman yang umum yang bergabung dalam ketupat pada hari ini. Di sini juga banyak santri-santri di pesantren. Uma selalu katakan, kalian tiap hari bertemu pasti ada gesekan, ada bertengkarnya mungkin gitu ya. Kadang-kadang kita mencela seburuk-buruk temanmu itu. Dia adalah penghafal Quran. Seburuk-buruk temanmu itu, dia adalah orang yang juga cinta Quran. Jadi nggak usah dicela-cela. Setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi jangan dicela-cela teman-teman semua. Ya, jangan mencela-cela orang lain. Karena sesungguhnya ketika kau mencela orang lain, kau sedang cela dirimu sendiri, kau sedang menyakiti dirimu sendiri. Gitu ya. Atau maksud dari kalimat jangan menyakiti atau jangan mencela dirimu sendiri dalam surah Al-Hujurat ayat 11, wala talmizu anfusakum, yang berarti ketika engkau menyakiti orang lain, mencela orang lain, berarti engkau menyakiti dirimu sendiri karena dia adalah saudaramu. Berikutnya maksudnya di sini juga adalah bahwa ketika kita mencela orang lain, maka orang tersebut akan membalas dengan mencela diri kita. Dan begitu seterusnya tiada henti, saling mencela satu sama lain, saling berbalas-balas satu sama lain. Jadi kalimat Allah dengan menyebutkan, janganlah mencela dirimu sendiri. Kalau engkau mencela orang lain, otomatis orang lain mencela dirimu. Engkau membuka pintu orang lain mencela dirimu. Jadi nggak usah lisan ini tutup, 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 tutup. Ya Allah tutup. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata-kata baik atau diam. Nggak usah bicara pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nggak usah bicara pada hal-hal yang nggak penting. Tadi ada pertanyaan, gimana cara menegur orang lain? Menegur orang lain itu ada adab, teman-teman. Ada adab-adabnya. Imam Syafi'i mengatakan kalau engkau ingin memperbaiki orang lain, nasihatinya di berdua saja dengannya, empat mata. Atau kalau kita mau nasihatin orang di sosmed, di DM, bisa DM gitu ya. Jangan di publik yang membuat akhirnya orang-orang jadi terinspirasi dengan kata-kata burukmu itu. Gitu. Nasihati orang lain itu punya adab. Ingat tadi nasihat sama Firaun saja kalimatnya lembut. Menasihati orang lain itu dasarnya cinta, bukan dasar kebencian. Gitu. Kita ngelihat orang lain berbuat buruk karena kita cinta kepadanya, kita ingin perbaikan kepadanya, bukan kita ingin mempermalukan dirinya, gitu. Jadi hari ini insya Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini, mudah-mudahan Allah SWT jaga lisan kita untuk nggak ngurusin hal-hal yang nggak ada manfaatnya untuk dirimu. Kita waktunya sempit ya teman-teman semua. Waktu kita sangat sempit untuk kita mengerjakan atau menyelesaikan banyak hal. Jadi gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk belajar, untuk menambah ilmu misalnya, atau untuk berusaha untuk jadi diri lebih baik. Hari ini kamu ngejek orang lain, besok kamu diejek oleh orang lain. Kamu ngejek orang tuanya orang lain, anaknya orang lain, saudaranya orang lain, satu hari nanti orang tuamu pun akan diejek, dicela. Anakmu pun akan diejek, dicela. Kan kita nggak ingin itu terjadi. Jadi mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Jumat depan untuk teman-teman semua. Dan selamat berkegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang ada di Katupat ini menjadi orang yang bisa menahan lisannya. Kalau kesel sama orang ditahan, diam gitu. Minta sama Allah untuk kita bisa tahan lisan kita dan minta sama Allah agar Allah bersihkan hati kita. Begitu ya, selesai dari Uma. Uma menyampaikan salam kerinduan Uma untuk seluruh santri-santri. Di sini ada santri-santri Mafas Pengkaderan Dai Quran PDK Bintaro. Mana dadanya mana nih? Assalamualaikum, Masya Allah ya. Juga untuk teman-teman yang lagi di kantor, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang lagi berkegiatan. Selamat berkegiatan untuk teman-teman semua. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat depan. Terima kasih untuk sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih, masyarakat kembali kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum.